Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, ketemu lagi sama saya. Kita sekarang akan melakukan bimbingan kelompok. Nah, sebelum melakukan bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diperlancar semuanya. Siapa yang memimpin doa? Saya, Bu. Silakan, Ayu. Alangkah baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dulu. Baik, terima kasih kepada Ayu yang telah memimpin doanya. Sekarang saya mau kalian memperkenalkan terlebih dahulu. Sebelumnya, saya dulu memperkenalkan diri ya. Nama saya Fitri Sani, saya salah seorang guru BK baru di sekolah kalian. Tapi saya belum kenal sama kalian, jadi saya mau kalian memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mau dari mana dulu nih? Di sini atau sini? Dari sana. Nama saya Dewi dari kelas 12 IPA 1. Selanjutnya, Nama saya Nani Marianti dari 12 IPA 1. Nama saya Musfi dari 12 IPA 2. Nama saya Ayu dari 12 IPA 2. ya baik, sebelumnya saya akan mengulang lagi, takutnya saya salah sebut nama ya. Nama Teteh Ririn, Reni, Musfi, dan Ayu, betul? Betul. Teman-teman, kita akan melakukan bimbingan. Di dalam bimbingan ini ada tujuan-tujuan tertentu, yaitu diantaranya agar kalian mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pribadi kalian yang sebelumnya sudah kalian paparkan atau sudah kalian sampaikan di forum diskusi kelas ya. Jadi saya mengambil topik permasalahan dan orang-orang yang memang saya kira memerlukan untuk bimbingan. Tujuannya yaitu untuk agar kalian bisa mengatasi masalah-masalah kalian, bisa meningkatkan semangat belajar kalian, dan bisa mencapai potensi-potensi kalian. Di sini kan ada 2 kelas ya, jadi kelompoknya langsung aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kalian satu kelas agar supaya kalian itu lebih nyaman karena sudah saling kenal kan. Kalian sudah saling kenal dengan teman kelas kalian. Nah, ini kan lebih bagus, lebih baik, dan lebih nyaman kalau sama teman kelas kalian. Teman-teman, di sini kita akan membahas tentang motivasi dalam belajar. Sesuai dengan yang kalian butuhkan, yaitu kalian kesulitan dalam semangat belajar. Kalian merasa semangat belajar kalian itu menurun, betul? Jadi di sini saya mengambil topik tentang motivasi belajar, tentang cara meningkatkan motivasi belajar kalian. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, apa ada yang ingin ditanyakan? Saya. Kenapa Reni? Berapa lama waktu kegiatan? Waktu kegiatan ini kita akan melaksanakan kurang lebih 30 menit, tapi kalau bisa dipercepat ya kita percepat saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu saya akan menyebarkan kepada kalian PowerPoint karena di sini tidak ada infokus ya. Jadi saya menyebarkan PowerPoint ke web WhatsApp kalian, jadi kalian bisa membukanya sendiri-sendiri. Motivasi berasal dari kata motif yang artinya dorongan. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan yang menjadi dasar atas semangat seseorang dalam menjalani kehidupan. Nah, dalam belajar, motivasi diperlukan untuk bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Nah, dalam motivasi ada faktor-faktor yang bisa menimbulkan motivasi dalam diri kalian. Yang pertama ada motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal itu berasal dari dalam diri kalian, yang dimana kalian itu punya keinginan sendiri yang berasal dari dalam diri kalian sendiri. Nah, kalau motivasi eksternal itu berasal dari misalnya dari pekerjaan kalian, kebiasaan kalian, lingkungan kalian, orang tua, teman, dan lain sebagainya. Lalu juga ada jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu motivasi yang ada dalam diri kalian sendiri, yang bersumber dari keinginan atau hayalan-hayalan kalian yang menimbulkan sebuah semangat bagi kalian untuk mencapai keinginan tersebut. Nah, kalau motivasi ekstrinsik itu dorongan yang berasal dari luar, misalnya teman kalian atau nilai kalian, misalnya nilai kalian bagus nih, terus kalian terdorong lagi, termotivasi lagi untuk bisa meningkatkan nilai yang lebih bagus lagi di semester depan. Nah, itu bisa termasuk motivasi ekstrinsik. Oke, setelah saya menyampaikan materi tadi, apakah ada yang ditanyakan dari teman-teman? Ada. Kenapa? Musfi. Kenapa manusia membutuhkan motivasi?
Kenapa manusia membutuhkan motivasi? Kalian pasti merasakan sendiri kan bahwa hidup itu kalau flat-flat aja itu nggak nyaman. Dan kalian juga pasti merasakan bahwa kalau tidak ada dorongan dalam diri kalian, tidak ada keinginan, kalian tidak akan berusaha untuk mencapai sesuatu. Maka dari itu, motivasi itu berfungsi untuk menimbulkan gairah kalian, menimbulkan semangat kalian, terutama dalam belajar. Nah, terus kalian juga dengan adanya motivasi, kalian akan menimbulkan suatu perilaku yang lebih baik dan lebih lebih menonjol dan lebih berkarakter karena kalian terdorong oleh sesuatu yang ingin kalian capai. Lalu ada juga fungsi motivasi itu sebagai pengarah yang tadi sudah disampaikan bahwa kalau tidak ada dorongan, tidak ada motivasi, kalian tidak akan berkeinginan untuk mencapai sesuatu. Oke. Sekarang saya mau bertanya sama kalian. Menurut kalian, motivasi yang paling penting itu, yang menurut kalian paling bagus adalah motivasi dari dalam diri kalian sendiri atau motivasi dari sosial? Saya ingin meminta per kelompok satu aja yang menjawab, jadi perwakilan aja. Kalian bisa berunding dulu untuk menyampaikan ya, mana yang lebih baik dari dalam diri kalian atau motivasi sosial. Silahkan berunding dulu. Oke, sudah diberi waktu untuk berunding. Jadi sekarang giliran saya mendengarkan jawaban dari masing-masing kelompok perwakilan aja. Dari kelompok ini dulu nih. Ini saya. Silakan. Yang lebih penting itu motivasi dari luar, yaitu dari sosial, karena saya sendiri merasakan bahwa lingkungan mempengaruhi diri saya, termasuk dalam motivasi belajar. Kalau dua? Kalau menurut saya, motivasi paling penting motivasi dari diri sendiri, karena percuma jika orang lain memberi motivasi sebesar apapun, tapi kalau kitanya tidak mempunyai motivasi, percuma. Oke, terima kasih atas jawaban teman-teman. Jawaban dari teman-teman cukup memuaskan dan cukup masuk akal, karena memang motivasi itu tidak hanya berasal dari dalam diri sendiri saja. Semuanya juga penting, maupun dalam internal ataupun dari eksternal, semuanya penting. Hanya saja bagaimana kitanya bisa menerima motivasi-motivasi yang diberikan oleh orang lain. Kalau motivasi dalam diri sendiri itu pasti sudah ada dan terdorong oleh diri sendiri. Kalau dari orang lain kan kita harus bisa menerima sebuah motivasi atau dorongan dari teman, orang tua, dan lain sebagainya. Harus menerima motivasi-motivasi yang diberikan oleh orang lain dan menjadikan itu sebagai alat untuk meningkatkan semangat belajar kalian. Orang tua aku udah gak sayang sama aku aja disuruh tinggal sama nenek, jadi untuk apa aku belajar? Kamu itu pintar, kamu harus tetap berjuang, karena meskipun orang tua kamu pergi, kamu tetap wajib membahagiakan dan membanggakan diri sendiri. Meskipun orang tua kamu ninggalin kamu, masih ada aku, teman kamu gak boleh ngerasa sendirian. Kamu bisa kapan aja datang ke aku. Aku tuh males banget ngerjain PR, apalagi PR matematika, gak suka sama gurunya. Belajar itu wajib, ngerjain PR itu harus, gak boleh pilih-pilih. Kalau kamu gak mau belajar, nanti kamu jadi orang bodoh. Kalau kamu bodoh, kamu gak bakal punya teman, gak bakal ada yang suka sama kamu. Aku aja sebagai teman kamu pasti malu kalau punya teman bodoh kayak kamu. Kamu harus ingat tujuan masuk sekolah kamu. Teman-teman, setelah kalian melakukan latihan yang tadi, apakah ada kesulitan dalam melakukan latihan? Enggak ya. Saya mau tahu ini gimana perasaan kalian setelah melakukan latihan. Dari kelompok satu dulu nih, gimana perasaannya setelah melakukan tadi latihan? Pikiran saya jadi terbuka, Bu. Bagus. Kalau kamu gimana nih perasaannya setelah melakukan latihan? Saya menjadi merasa tertampar, Bu. Saya mau tahu nih, kenapa kok bisa setelah melakukan latihan tadi pikiran kalian itu jadi terbuka dan jadi tertampar? Apa nih alasannya, Rin? Aku jadi sadar bahwa motivasi sosial yang aku dapatkan dan aku butuhkan tidak hanya dari orang tua saja, namun ada teman yang selalu mensupport. Kalau Ayu? Aku jadi sadar bahwa proses belajar sekolah itu sangat penting agar aku menjadi anak yang pintar dan agar teman-teman aku nyaman berteman sama aku. Maka dari itu aku harus lebih semangat dalam belajar.
Oke teman-teman, setelah kita melakukan latihan, terus juga perasaan-perasaan kalian lebih baik, saya menyimpulkan ada beberapa cara agar kalian itu semangat dalam belajar dan lebih termotivasi untuk belajar. Saya menyimpulkan beberapa trik. Yang pertama itu kalian harus membuat agenda atau waktu-waktu tertentu agar kalian nyaman belajar. Kalian juga harus menentukan gaya belajar nih. Kalau misalnya gaya belajar kalian itu sambil mendengarkan musik, nggak apa-apa, kalian dengerin aja musik. Kalau misalkan sambil nonton TV tapi bisa fokus belajar, kalian nggak apa-apa sambil nonton TV aja. Terus kalian juga harus memberikan pengertian nih sama orang-orang rumah di rumah kalian. Kalau kalian itu nyaman belajarnya seperti itu, agar mereka juga bisa memahami kalian dan memotivasi, mendorong dan memberikan semangat pada kalian. Lalu kalian harus menghindari gangguan-gangguan belajar. Misalnya kalian terganggu belajar oleh apa sih? Misalnya dari telepon dari pacar, telepon dari teman. Nah, kalau kalian merasa terganggu oleh itu, kalian harus berbicara sama orang yang sering nelpon kalian bahwa di jam segitu mereka tidak boleh menelpon kalian karena kalian sedang belajar. Terus ada kalian cari suasana yang tepat dan tempat yang tepat juga. Kalau kalian nyamannya belajar di suasana yang adem, misalnya di belakang rumah, di depan rumah, atau dimanapun, atau di dalam kamar, atau di ruang TV, kalian tentukan saja dan kalian berusaha untuk mencapai suasana yang nyaman dalam diri kalian. Dan kalian juga bisa melaksanakan belajar bersama dengan teman kalian. Misalnya kalian butuh, aku nggak nyaman nih belajar sendiri, aku mau belajar sama teman, kalian ajak teman. Jadi begitu teman-teman, kalian harus meningkatkan motivasi belajar kalian. Kalau seperti yang sudah tadi kalian dapatkan dari teman-teman kalian, dari teman kelompok kalian yang sudah memotivasi kalian, yang katanya Ririn sudah terbuka pikirannya dan Ayu sudah tertampar dengan dengan penuturan atau penguatan dari teman-teman kelompok kalian. Nah teman-teman, yang tadi saya sampaikan itu tidak hanya semata-mata saya menyampaikan materi saja. Saya menyampaikan ini untuk dilakukan oleh kalian, diterapkan dalam kehidupan kalian, dalam gaya belajar kalian. Kalian harus menerapkan beberapa gaya belajar atau teknik-teknik atau cara-cara yang sudah tadi saya sampaikan sama kalian ya. Ya. Oke teman-teman, tidak terasa waktu bimbingan kita sudah selesai. Semua tahap alhamdulillah sudah dilaksanakan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kalian. Saya ingin mengajak kalian untuk lebih semangat belajar, lebih meningkatkan motivasi dalam diri kalian sendiri. Karena tadi seperti yang dibilang sama Reni atau Ririn ya, bahwa motivasi itu yang paling penting dari dalam diri sendiri. Karena percuma orang lain memberikan motivasi kalau dari dalam diri kita itu tidak menerima. Jadi kalian harus lebih meningkatkan. Kalau perlu kalian merinci nih apa saja kebutuhan kalian, keinginan kalian di masa depan, agar kalian itu lebih termotivasi untuk mencapai itu semua. Kegiatan ini sudah berakhir, namun jika nanti ada hal-hal yang perlu kita tindak lanjut, kita akan mengadakan pertemuan selanjutnya. Namun pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau memimpin doa? Yaudah, Teh Muspi, silakan memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri belajar hari ini, kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Bisa. Alhamdulillah teman-teman, kegiatan ini sudah berakhir. Semoga apa yang saya sampaikan dan kalian dapatkan di kegiatan kali ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kalian dan bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Saya tutup aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.